saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pada Amin, amin, malam ada hari ini? sukacita. Saya minta semua yang sukacita kasih tangan begini. Terus senyum. Yeay, luar biasa. Puji Tuhan. Oke, saudara yang terkasih, hari ini kita akan melihat betapa baik Tuhan, betapa Tuhan selalu mengerti keadaan siapapun di muka bumi ini. Tak kecuali. Dia tidak pilih-pilih, saudara ya. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Sebentar saya share screen. Saya beri judul di sini, doa yang gigih, saudara. Doa yang gigih. Saya akan mengawali khotbah saya dengan doa anak kecil yang tulus, yang polos, yang ingin mendoakan mamanya yang sedang sakit. Anak ini sampai sungguh-sungguh berdoa, dia sampai doa puasa, masih kecil dia, saudara. Namanya adalah Selvin. Saya akan tayangkan sedikit cuplikannya. Tuhan bisa memakai siapa saja. Yang penting hatinya tulus dan berkenan, saudara. Amin. Tahun 2007 seorang anak kecil yang masih duduk di sekolah dasar di daerah Meko Tentena Poso mendapat karunia ilahi yang mampu menyembuhkan puluhan ribu orang sakit. Ia adalah Selvin. Apa yang terjadi dalam kehidupannya saat ini? Kemana ia pergi? Ternyata kuasa Tuhan yang ia terima di tahun 2007 itu luar biasa membawa perubahan dalam kehidupan anak itu. Selvin kini menjadi berkat bagi banyak jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Selvin banyak melayani orang-orang pinggiran terutama anak-anak yang hidupnya di daerah kumuh bahkan di tempat sampah yang orang lain tidak jangkau. Semoga Selvin selalu dipakai Tuhan dan menjadi pendoa menyelamatkan banyak jiwa. Berikut sekilas tentang perjalanan Selvin. Puluhan ribu orang dari seluruh penjuru Indonesia berbondong-bondong mencari kesembuhan di sebuah desa terpencil di Sulawesi Tengah. Sedang terjadi mujizat kesembuhan ilahi yang dilakukan oleh seorang bocah yang dijuluki dokter kecil. Bocah itu bernama Selvin Bunggin. Ya, saudara. Mari kita amati wajah anak ini, saudara. Ini kisah nyata yang luar biasa. Dia berasal dari Meko di Poso, di Palu. Saudara yang terkasih, anak ini dipakai Tuhan untuk menyembuhkan mamanya dengan imannya yang sederhana. Dia memohon kepada Tuhan, dia doa puasa, dan Tuhan berkenan kepada anak ini. Selvin melihat Tuhan Yesus berbicara kepadanya di suatu malam, dan dia mendengarkan suara berkata, "Aku akan memberi engkau banyak. Aku akan memberi engkau banyak." Sebanyak apa Tuhan? Banyak. Asal keluargamu beriman kepada Tuhan Yesus. Bapak dan saudara yang terkasih, Selvin menyembuhkan orang hanya dengan penyembahan Allah kuasa melakukan segala perkara dan doa Bapa kami. Karena dia masih kecil, saudara. Jadi, Tuhan bisa memakai siapapun untuk menjadi alatnya
memenangkan jiwa. Namun yang akan saya angkat dari cerita Selvin adalah bagaimana dia berkorban untuk mamanya. Bagaimana dia berdoa dengan gigih untuk mamanya supaya sembuh dan mamanya sembuh. Karena iman seorang anak kecil, mamanya sembuh. Dan banyak orang disembuhkan. Beribu-ribu orang disembuhkan karena Selvin. Nah, saudara, dari cerita tentang Selvin, banyak orang datang ke Meko yang sakit, yang buta, yang lumpuh, yang sakit parah, sembuh. Yang aneh lagi, tidak muncul anak si Selvin ini di tengah-tengah ibadah, tetap mereka sembuh. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit apa saja sembuh, dan mereka mengalami kesembuhan. Karena orang-orang itu datang dan beriman percaya kepada Tuhan. Jadi yang menyembuhkan adalah iman percaya yang ada di hati setiap orang yang sakit itu. Hanya lewat seorang anak, banyak orang datang kepada Tuhan Yesus dan percaya, maka sembuh. Jadi saudara, kalau ada di antara saudara di sini sakit, tidak usah pergi jauh-jauh kemana-mana, doa penyembuhan di sana, di sini, di sini. Di mana engkau berada, imanmu kepada Tuhan, engkau percaya, engkau sembuh. Ya, saudara yang kasih, ini baru pembukaan khotbah saya. Saya akan masuk ke slide saya, saudara. Nah, saya beri judul khotbah saya ini, doa yang gigih. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Ini adalah doa Yeremia. Yeremia 17 ayat 14. Saudara, saya akan menceritakan seorang ibu yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Ada di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ceritanya begini, saudara. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini bukanlah orang yang percaya Tuhan tadinya. Dia hanya tahu ada Yesus namanya sanggup menyembuhkan. Datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang terkasih, mengapa saya beri judul ini doa yang gigih? Karena yang pertama, saudara, ibu ini mengalami tantangan atau doanya atau permohonannya mengalami rintangan, ditolak. Kita lihat pelan-pelan di sini. Ketika ibu ini datang kepada Tuhan Yesus,
memohon anaknya supaya disembuhkan, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini adalah tantangan yang pertama. Ini yang pertama, ya. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kemudian, penolakan yang kedua, murid-murid bilang, "Tuhan, suruh dia pergi. Dari tadi dia berteriak-teriak." Nah, ini adalah yang kedua. Dia mengalami penolakan yang kedua. Ya. Karena apa? Dia adalah wanita Kanaan, bukan orang Israel. Ya. Lanjut, saudara. Yang ketiga, Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini jangan saudara kira perkataan yang kasar. Ini adalah kata kiasan. Karena Yesus datang ke dunia pertama-tama untuk menyelamatkan umat pilihan orang Israel. Anak-anak adalah bangsa Yahudi. Ya, yang membedakan bangsa Yahudi, julukan orang Yahudi kepada non-Yahudi adalah anjing secara anjing yang kasar. Tetapi anjing di sini saya sudah baca di bahasa Yunani adalah kunarion, saudara. Jadi anjing di sini adalah kunarion. Artinya anjing rumah yang lucu, yang disayang. Ya. Jadi orang Israel itu kalau makan di meja makan, dia sengaja menjatuhkan remah-remah ke bawah supaya anjingnya bisa makan, ya. Si pleki yang lucu. Jadi kunarion, ya, anjing peliharaan. Anjing peliharaan. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini adalah tantangan dia yang ketiga, halangan yang ketiga. Tetapi ibu itu terus meminta. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Disinilah hati Tuhan tersentuh. Hati Tuhan tersentuh pada poin ini. Dan Tuhan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu anaknya sembuh. Dan seketika itu anaknya sembuh. Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ibu Kanaan ini? Yang pertama, ibu ini walaupun dia bukan orang Kristen, bukan orang yang percaya kepada Tuhan, dia datang kepada orang yang tepat. Lihat di sini, ia datang kepada Yesus. Dia datang kepada orang yang tepat. Dia tidak ke dukun, dia tidak peramal, tidak pergi ke tepekong, tidak pergi ke suhu-suhu. Dia pergi kepada orang yang tepat, kepada Tuhan Yesus. Ya, tidak salah alamat. Jadi saudara, kalau engkau ada masalah, ada sakit penyakit, ada yang membuat engkau down, jangan engkau pergi ke dukun. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Ini perlu saya tegaskan. Jangan salah pergi, jangan salah engkau meminta pertolongan. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, ibu ini anaknya sakit keras. Sakitnya apa? Kerasukan setan. Ya, namun ia dihalangi oleh murid, dihalangi oleh dengan respon dari Tuhan karena dia adalah bukan orang Yahudi. Ya, karena pada waktu itu Tuhan Yesus misi mula-mulanya menyelamatkan bangsa Israel dulu, ya. Baru bangsa-bangsa lain.
Namun ibu ini, walaupun diabaikan, walaupun ditolak, walaupun dicuekin, walaupun, ia terus memohon. Ia terus memohon. Ia terus memohon. Ia terus memohon. Ya, maka Tuhan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Nah, saudara yang terkasih, saya mau lihat dulu wajah-wajah Bapak dan Ibu. Ya, saya akan bertanya, adakah di antara saudara sedang memohon sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan belum kabulkan? Ada, Bu. Ya, apa itu Bu Fani? Silakan share sedikit kepada kita. Kesembuhan mata suami saya, Bu. Ya, sudah berapa lama Ibu berdoa untuk kesembuhan mata suami Ibu? Sudah lama, Bu. Sampai saya puasa, sampai saya apapun saya lakukan untuk kesembuhan mata suami saya. Ya. Ada lagi yang lain? Ada, Bu. Apa Pak Alex? Saya, Bu. Sakit saraf kejepit, stroke, terus darahnya, trombosit, tinggi, HB-nya tinggi, tidak normal. Semuanya produksinya itu melebihi 2 kali lipat dari orang biasa. Sudah berapa lama Bapak berdoa untuk kesembuhan Bapak? 1,5 tahun, Bu. Sudah lama. Belum pulih-pulih juga sampai saat sekarang. Belum normal betul. Tapi puji Tuhan sudah pelan-pelan bisa jalan. Pelan-pelan. Gitu, Bu. Pak Alex, apakah engkau percaya sepenuh hatimu Tuhan Ya. yang namanya Yesus sanggup menyembuhkan engkau? Iya, Bu. Ya. Percaya. Yes. Percaya, jangan sedikit pun ragu. Jangan ragu. Dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh, Pak Alex Yunus. Katakan, aku percaya Yesus sanggup menyembuhkan aku. Dia Yesus sanggup menyembuhkan aku. Engkau Terima sembuh. kasih Yesus. Engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Fani Yusuf, suami Ibu ada di situ? Ada, Bu. Sebentar, Bu. Ya. Ada lagi yang lain yang doanya sudah lama didoakan tapi Tuhan seolah-olah tidak menjawab. Ada? Ya? Atau saya ganti pertanyaannya. Oh, ini ya. Bu, suami saya. Siapa namanya, Bu? Pak Yusuf. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ya. Percayalah kepada Tuhan yang namanya Tuhan Yesus. Di dalam nama itu ada kuasa. Engkau sebut namanya. Yang menyembuhkan engkau adalah imanmu, Pak Yusuf. Iman kepada Tuhan Yesus. Engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau sembuh. Sembuh. Amin. Sembuh. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi kepada orang-orang yang datang ke Meko? Walaupun Selvin tidak hadir, tetap sembuh. Ternyata yang menyembuhkan bukan Selvin, tetapi iman yang ada di dalam orang-orang yang datang itu. Iman yang ada di dalam Alex Yunus, iman yang ada di dalam Pak Yunus dan Ibu Fani, maka engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, kita kembali ke laptop. Lihat di sini. Hai Pak Alex, Ibu saya ganti Pak Alex. Hai Pak Alex Yunus. Hai Pak Alex Yunus. Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Hai Pak Yusuf. Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.
Imani sungguh-sungguh, jangan Amin. ragu sedikit Amin. pun. Amin. Jangan beri Amin. celah kepada iblis. Amin. Jangan beri celah kepada iblis. Katakan amin. Katakan, Amin. aku percaya. Saudara yang Aku terkasih. percaya. Saudara yang Yesus pasti terkasih. pulihkan saya, sembuhkan saya. Adakah di sini yang pernah berdoa dan Tuhan jawab doanya? Boleh 1-2 orang bersaksi supaya bisa menguatkan Pak Yusuf dan Pak Alex. Ada saudara? Saya, Bu. Silakan Ibu Nurida Sitorus Pane. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, keponakan saya miscommunication dengan keluarga. Jadi dulu dia merantau ke Kalimantan karena ada sesuatu yang diminta ke bapaknya tidak kasih, jadi dia menghilangkan diri begitu. Nggak ada informasi, nggak ada kita tahu berita di mana, hampir 10 tahun. Nah, kami setiap doa pribadi sih saya hampir setiap hari. Tapi setiap malam tahun baru, biasa kalau kita orang Batak malam tahun baru ngumpul kan, setiap tahun pokok doa kami itu. Tahun lalu, tahun lalu kurang lebih bulan berapa lah itu. Nah, tiba-tiba dia yang kasih kabar ke abangnya, abang saya ada di sini. Gitu. Terus kita kan ada grup nih, grup keluarga kan. Ada ponakanku yang di Bengkulu. Puji Tuhan, si Mas Priyo sudah ada kabar, sudah begini. Wah, saya senang banget. Aduh, senangnya Tuhan Yesus engkau baik, Tuhan Yesus engkau baik, begitu kan. Nah, terus mana dong fotonya? Saya bilang, saya belum begitu percaya. Mana fotonya? Tolong dong difoto, gitu kan. Nah, saya buru-buru saya telepon, tapi belum diangkat. Nomornya masih ada di saya dari dulu gitu kan, tapi nomor itu masih dipakai juga ternyata. Terus setelah gitu, baru ada fotonya. Oh, dia udah bareng sama abangnya. Waduh, senangnya itu. Saya sering, Bu, meneteskan air mata untuk mendoakan dia. Kalaupun Tuhan, dia dalam keadaan apapun, tolong Tuhan engkau tunjukkan Bapa. Hanya sejauh doa Tuhan Yesus, dimanapun dia saat ini berada, engkau sentuh hatinya Tuhan, untuk dia memberikan kabar ke orang tuanya, ke kami, gitu kan. Nah, kita kalau ini anak abang saya yang pertama. Kalau abang saya itu sudah sering putus asa, Bu. Dia sudah bilang, sudah mati lah itu. Dia bilang gitu, hampir 10 tahun. Nah, terus saya bilang, jangan bilang begitu, Bang. Kita terus berdoa, Pasti masih ada, pasti masih sehat. Begitu. Jadi puji Tuhan sampai sekarang dia sudah ada di kampung bersama dengan orang tuanya. Jadi seperti yang anak hilang itu, saya bilang ke abang saya, Bang harus potong sapi. Baik, Bu. Terima kasih buat kesaksian luar biasa. Harus satu ucapan syukur. Berarti ibu ini mengalami suatu hal yang terjadi dalam hidupnya karena dia doa dengan gigih. Doa yang gigih. Doa yang gigih. Doa yang terus-menerus. Tak berhenti-berhenti. Sampai doa puasa. Wow, luar biasa. Saudara yang terkasih, ini kesaksian hebat yang terjadi kepada satu anak Tuhan dan itu nyata, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible with God. Dang adong naso tarpatupa debata. Katakan amin. Saudara yang terkasih, mustahil kan? Ya, 10 tahun hilang. Tuhan bisa pertemukan kembali. Itu adalah jawaban doa. Nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dang adong nasotar patupa ni debata. Ya, yang orang Batak mengerti itu. Ya, saudara yang terkasih, hari ini hadir di sini anak rohani saya yang saya baptis di musim COVID, Esther Lydia. Esther Lydia, tolong dibuka videonya. Saudara, tidak ada yang kebetulan. Kenapa hari ini Esther Lydia juga hadir? Esther Lydia
sudah saya baptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus 24 Januari 2021 di musim Covid. Anaknya juga Alia sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan sampai hari ini 2 jiwa ini saya muridkan. Saya pantau, saya bimbing, saya arahkan membaca kitab suci. Silakan Esther Lydia sedikit bersaksi bagaimana engkau menerima Yesus sebagai Tuhan. Kalau ya Esther Lydia tidak usah, saya aja yang ceritakan. Nah, ini orangnya saudara, ya. Ini orangnya. Esther Lydia dari seorang Buddha, ya. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan setelah saya bimbing dia tentang keselamatan. Dia terombang-ambing ke sana kemari, pergi ke dukun-dukun, dan sekarang dia stop ke dukun. Dia pelepasan. Kebetulan hadir di sini yang mendoakannya yaitu Hanaria. Silakan temanku Hanaria bersaksi tentang bagaimana Esther Lydia pelepasan baru dibaptis. Silakan Hanaria. Makasih, shalom semua. Tuhan berkatin kita semua ya. Iya, saya ketemu dengan Ibu Pendeta Diana tidak secara kebetulan. Mungkin Tuhan yang memberikan tempat sehingga satu grup, sehingga kami dapat berkenalan dan sampai saat ini bisa berjalan bersama-sama. Banyak jiwa-jiwa yang sudah kami tolong, satu sama lain, banyak yang membutuhkan doa, yaitu doa apa saja mereka minta, kita selalu menolong mereka tanpa memilih dia orang kaya atau dia orang miskin. Kita sama semua di mata Tuhan. Dan pada saat ini ada Bu Esther Liani, memang kita dalam pembinaan sehingga secara pemikiran dia sudah mulai diubah menjadi karakter Kristus secara pelan-pelan, tapi terus dibimbing sama Ibu Pendeta Diana, terutama dengan anaknya. Pada saat itu kita bawa ke suatu tempat, ke tempat doa, dan di sana anaknya mengalami suatu kejiwaan. Setelah kita pelajarin, anak ini butuh kasih sayang, sehingga Miss Diana ambil kesimpulan bahwa anak ini terus dalam bimbingan dengan penuh kasih sayang. Dan saya juga mengarahkan, walaupun seorang hamba Tuhan tetap ada juga dari saya ya. Bukan saya bilang saya sombong, tetapi saya dapat dari Tuhan bahwa anak ini tidak perlu dimarahin atau ditengking-tengking setannya. Karena setan itu tidak ada di dalam hidup orang yang benar, ya. Tapi diadakan itu pujian penyembahan. Setiap hari, setiap kali kumat, baik itu anaknya si Alia, naikkan pujian penyembahan Miss bisa main musik, naikkan pujian penyembahan. Saat pujian penyembahan itu berjalan dengan sendirinya, Alia tuh berubah. Dan dari wajahnya pun saya sudah bilang Alia ini sudah disembuhkan dari Tuhan. Bukan karena kami, saya dengan Miss Diana, tapi karena Tuhan dan orang tuanya pun menolongnya juga. Karena orang tua yang beriman, Tuhan saya minta anakku disembuhkan, mamanya beriman, akhirnya anaknya pun dipulihkan. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Hanaria. Jadi kami berdua melayani Esther Lydia. Karena Alia, anaknya Esther Lydia, tinggal di rumah saya. Jadi saya yang menyaksikan bagaimana Alia kerasukan, lalu saya meminta pendoa untuk membantu saya karena ini melawan kuasa kegelapan. Yang saya lakukan saudara, bukan tengking-tengking, usir-usir, bukan. Yang saya lakukan menyembah. Ketika Alia kumat, saya menyembah. Kalau saya tengking, itu iblis keenakan diladenin. Mohon maaf, saya nggak mau ladenin iblis. Saya sembah Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Alia lagi kumat di situ. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Terus saya sembah, terus saya sembah, terus saya sembah. Itu
yang setan yang di dalam tubuh Alia pergi keluar, saudara. Tidak lagi melotot. Dia berkata, "Miss, aku lapar." Berarti itu Alia. Jadi iblisnya keluar. Sampai hari ini Alia sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Iman dari mamanya Esther Lydia. Karena Esther Lydia bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan dia pelepasan, saudara. Dia lepaskan semua apa-apa yang dia dapat dari dukun-dukun pada masa itu. Saudara yang terkasih, ini orangnya. Karena dia masih di jalan, dia nggak bisa bicara. Ya, jadi saudara yang terkasih, kembali ke laptop. Tadi ibu itu berdoa untuk apa, saudara? Berdoa untuk anaknya yang sakit kerasukan setan. Jadi anaknya kerasukan setan. Ibu ini terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, berdoa dengan gigih, saudara. Gigih, gigih. Bukan sekali-sekali berdoanya, gigih. Maka yang terjadi adalah Tuhan berkata, "Hai Esther Lydia, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Hari ini Alia sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Esther Lydia bersemangat demi anaknya. Saudara yang terkasih, inilah hebatnya firman Tuhan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Janganlah kita salah alamat kalau ada masalah. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Jangan pergi ke dukun. Itu penting, saudara. Yang kedua, apapun masalahmu, Tuhan sanggup selesaikan karena Dia Maha Kuasa. Maka miliki iman. Kalau doamu belum dikabulkan, ada halangan, belum diterima, belum dijawab Tuhan, teruslah memohon, teruslah memohon, teruslah memohon, terus dan terus, maka akan terjadi aku sembuh karena iman kepada Tuhan Yesus. Bukan aku sembuh karena doa dari pendeta Indiana. Bukan, saudara. Indiana tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Maka bila engkau sekarang sakit, ada masalah, tidak bisa tidur, susah, selalu lemah, miliki iman. Saya, Hanaria Budiana Sinuraya, adalah alat semata. Jangan sekali-sekali ada hamba Tuhan berkata, Dia sanggup menyembuhkan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Hanya Dia memakai Indiana, memakai Hanaria, memakai Esther Lydia, memakai Diana Sinuraya. Tetapi yang menyembuhkan adalah iman orang itu sendiri kepada Tuhan Yesus. Ini harus jelas. Karena banyak saya dengar hamba-hamba Tuhan siapapun yang berkata, di sana ada penyembuhan, di sana ada penyembuhan, di sini ada penyembuhan. Yang menyembuhkan bukan di sana, bukan di sini, bukan di sono, bukan di sini, tetapi di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Ada kuasa dalam namanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam namanya, dalam darahnya, dalam darah anak domba Allah. Siapa anak domba Allah? Yesus Kristus. Jadi saudara, maukah engkau sembuh? Miliki iman. Pak Yusuf, miliki iman. Pak Alex, miliki iman. Saudara yang terkasih, wow, luar biasa. Nah, di sini ini dia kunci kesembuhan. Hai Ibu, hai Bapak, hai Pak Yusuf, hai Pak Alex. Besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Saudara yang terkasih, saya mau lihat wajah-wajahnya. Pada ngantuk apa pada bengong? Ayo, mana ini? Supaya nggak pada bengong, saya mau ajak kita mendengarkan lagu pujian
dan tolong semua menyembah. Saya mau lihat mimiknya, ketahuan dari sini. Semua menyembah, tunjukkan ekspresi wajahmu karena Tuhan mengerti bahasa body language. Ya, saya akan pasang lagu ini, saya mau lihat wajah menyembahmu, saudara. Kalau saya senang, berarti good. Tetapi kalau saya lihat ini menyembahnya kayaknya nggak sepenuh hati, bagaimana Tuhan melihatnya ya? Tuhan tahu isi hati. Ayo kita sembah Tuhan dan engkau akan sembuh. Tolong di unmute ya, karena ada bunyi dengung-dengung di sini. Nanti saya lupa lagi khotbah saya. Ayo di unmute semua. Mari kita nikmati lagu ini dan saya minta semua dalam posisi hadirat. Tak satu pun yang bobok-bobok atau pura-pura sibuk-sibuk sendiri. Jangan sampai nanti kalau engkau mengalami masalah, kau berdoa, Tuhan sibuk-sibuk sendiri. Karena apa? Ketika menyembah, ketika berdoa, sibuk-sibuk sendiri. Kalau kita menghadap Jokowi, mana boleh sibuk-sibuk sendiri. Duduk yang bagus, pakai pakaian yang rapi. Saya minta semua posisi rapi. Penuh hormat ketika kita menyembah. Mari kita dengarkan lagu ini dan kita sembah Dia dengan sepenuh hati. Sebentar, saudara. Saya siapkan dulu, soalnya tadi belum saya betulkan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengalami hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyembah Dia, saudara. Tutup mata boleh, menyanyi boleh. Saudara, tutup mata, bayangkan ada Tuhan sedang menghibur engkau. Nikmati, saudara. Bawa hatimu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Hadiratnya, saudara. Tuhan mengasihi engkau. Dia ada di sampingmu, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang
kebaikan-Mu. Diberkati semua yang hadir malam hari ini, yang sakit disembuhkan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, Kau sanggup menyembuhkan. Di dalam kami ada iman kepadamu, Tuhan Yesus. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Panggil dia, Yesus. Di dalam nama itu ada kuasa. Percayalah kepadanya, Yesus, 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 Yesus. Tolong kami, Tuhan Yesus. Panggil dia, saudara. Dengan imanmu, panggil dia. Di dalam nama itu ada kuasa. Saudara yang terkasih, sampai Tuhan berkata kepada saudara, hai ibu, hai bapak, hai Pak Yusuf, hai Pak Alex, besar imanmu. Terjadilah seperti yang engkau kehendaki. Saudara yang terkasih, malam hari ini saudara, kita belajar dari seorang ibu yang memohon supaya anaknya sembuh dan Tuhan mendengarkannya. Saudara yang terkasih, bagaimana keadaanmu pada saat ini, saudara? Ya, ketika engkau menyembah terjadi pemulihan. Ketika engkau betul-betul percaya terjadi pemulihan. Apa yang dipulihkan, saudara? Engkau disembuhkan. Ekonomimu dipulihkan. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Bila tidak ada jalan, Tuhan bisa buka jalan. Saudara, pernahkah engkau mendengar ketika Nabi Elia putus asa, dia pergi ke padang gurun. Dia berkata, Tuhan, ambil saja nyawaku. Tetapi Tuhan berkata, Elia, engkau lelah. Datanglah malaikat Tuhan menyediakan apa, saudara? Roti bakar dan teh hangat. Saya bertanya kepada saudara, apakah di padang gurun ada toko roti? Nggak ada. Ayo, apakah di padang gurun ada kafe? Nggak ada. Tidak ada. Tetapi nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dang adong naso tarpatupani debata. Jadi, kalau engkau mengalami jalan buntu, di depanmu laut Teberau, di belakangmu Firaun mengejar, kiri kanan padang gurun, Tuhan saya mau kemana? Tidak ada jalan, maju kena mundur kena, ke kanan ke kiri gak ada jalan, tolong aku Tuhan. Musa mengangkat tangan, Tuhan yang suruh, lalu laut Teberau terbelah menjadi dua. Artinya apa saudara? Tuhan bisa buka jalan. Nothing is impossible with God. Yang penting engkau taat dan beriman kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah mengalami jalan buntu? Percayalah Tuhan sanggup buka jalan. Ya, miliki iman. Berdoa yang gigih. Jangan menyerah. Percaya kepada Tuhan. Engkau sembuh. Mana tadi Bapak? Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan menyembah sepenuh hati. Pak Yusuf, engkau sembuh. Pak Alex, engkau sembuh. Saudara yang terkasih. Wow, luar biasa. Malam hari ini saya sungguh merasakan energi hebat dari Tuhan untuk grup ini. Grup Diana Sinuraya. Grup, apa nama grupnya itu? GOD KKMI. GOD KKMI. Hey, di dalam kolam ini ada kuasa. Kuasa apa? Nama Yesus. Jadi yang menyembuhkan bukan Indiana,
bukan pendoa-pendoa, bukan hamba-hamba Tuhan, tapi imanmu kepada Tuhan. Hai Bapak Ibu semua, walaupun tak saya sebut namamu satu persatu, besar imanmu, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Terima kasih. Bapa, berkati semua yang hadir pada malam hari ini. Kulepaskan berkat untuk semua yang hadir. Untuk Ibu Meli, Ibu Nurida Sitorus Pane, Ripka Sri Suharyani, Pak Yata Dinias, Erni Rusmayo, lepaskan berkat atas engkau. Alex Yunus, kesembuhan terjadi atas engkau. Pendeta Anneke, spirit luar biasa menyala di dalam engkau. Fani Yusuf, suamimu akan sembuh karena imanmu Ibu. Terus berdoa. Marlina, Tuhan memberkati engkau. Hanaria, Tuhan memberkati engkau. Michael, Tuhan memberkati engkau. Elsie Bornes, Tuhan memberkati engkau. Dr. Saud, Tuhan pakai engkau menjadi penyembuh. Dokter yang diberkati Tuhan. Haris Zakaria, Tuhan memberkati engkau. Susiana Farida, Tuhan memberkati engkau. Go Chuan Tiong, Tuhan memberkati engkau Bapak. Joy di Surabaya, Tuhan memberkati engkau. Esther Lydia, Alia, Tuhan memberkati engkau. Alfrida Rida, Tuhan memberkati engkau. Bapak Munte, Parlin Munte, Tuhan memberkati engkau. Ibu Aikeng, Tuhan memberkati engkau. Pendeta Yerman Draha Dinias, Tuhan memberkati engkau. Tony Kurniawan, Tuhan memberkati engkau. Rina Marina, Tuhan memberkati engkau. Kalau Diana Sinuraya, Tuhan memberkati engkau. Indiana, Tuhan memberkati engkau. Terima kasih Tuhan, tak terkecuali semua yang hadir pada malam ini mengalami terobosan luar biasa di dalam hidupnya. Dipulihkan engkau, dipulihkan ekonomimu, dipulihkan hidupmu, diberkati rumah tanggamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Terima kasih kami puji sembah engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada dia.